Maka dari itu, suatu hal yang sangat penting bagi kita untuk memahami dua karakter di antara dua sifat batin ini. Jika kita melihat tentang sebuah kiblat, tadi kita sampaikan, kiblat nafsu adalah kenikmatan, sedangkan kiblat akal adalah kebenaran. Jika kita lihat dari keduanya sudah sangatlah jelas. Satu pondasi atau suatu dasar seseorang untuk bisa memahami ilmu kebatinan atau memahami ilmu tasawuf atau memahami ilmu jiwa atau memahami ilmu rohani. Yang harus kita awali adalah kita harus bisa mengerti, memahami ciri-ciri dari sifat batin kita. Dan ciri sifat batin kita itu dibedakan oleh keduanya akal dan nafsu. Maka kita harus bisa memahami perbedaan di antara keduanya. Karakternya, kiblatnya, keinginannya, kemampuannya, prosesnya, hasilnya. Semua harus kita pahami. Ketika akal pada puncaknya dia menghasilkan sebuah ilmu hikmah, namun nafsu pada puncaknya dia hanya menghasilkan ilmu karomah. Ilmu karomah merupakan ilmu-ilmu yang menjadi keinginan atau konsumsi daripada hawa nafsu. Karena sifat ketidakpercayaannya, maka nafsu dengan keinginannya rela berlapar-lapar bermujadah hanya mendapatkan satu keyakinan dengan lewat jalan karomah. Ini sesuatu yang juga difasilitaskan Allah kepada keinginan nafsu. Maka Allah memberikan bukti-bukti kebenarannya kepada nafsu dengan cara pembuktian mata. Namun sangat berbeda dengan akal. Akal bisa mendapatkan suatu kebenaran dengan kemampuan berpikir logika, dengan berpikir ilmu kias, dengan berpikir ilmu tamsil, dengan berpikir ilmu nalar dan logika, sehingga dia menembus batas-batas kebenaran dengan cara ilmu filsafat, dengan ilmu khayal, dengan ilmu imajinasi, sehingga dia yakin dengan keyakinannya menjadikan sebuah ilmu yakin dengan kemampuan dia berpikir yang sistematis dan manajemen sebagaimana Allah mengarahkan kepada akal untuk berpikir dan menyaksikan. Karena sesuatu yang terlihat oleh mata dalam wujud dohir ini memang telah dipersiapkan Allah untuk menjadi konsumsi akal. Tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di langit dan bumi memang sudah disediakan oleh Allah untuk mata dan akal, untuk masuk menembus ke ilmu yakin. Maka jika kita ingin mencapai ainul yakin, yaitu dengan mata kita yakin, maka tidak lain tidak bukan sesuatu yang telah didohirkan Allah, langit dan bumi, siang dan malam, pria wanita, aneka warna, semua yang diciptakan Allah itulah kenyataan sifat dohir yang telah Allah sediakan untuk sebagai jalan menempuh jalan ainul yakin. Karena sifat ainul yakin adalah sifat yang bisa dijalani dengan mata kita, yaitu dengan sifat basiron. Tentunya sifat basiron akan bisa melihat kepada sesuatu yang telah didohirkan. Namun ketika kita memaksa memilih menyaksikan sesuatu yang tidak didohirkan atau yang bersifat goib, inilah suatu kesalahan. Karena apa? Karena dorongan hawa nafsu. Karena sesuatu yang didohirkan bagi nafsu adalah suatu kebiasaan, sesuatu yang biasa dilihat, sesuatu yang biasa dia temui, sesuatu yang biasa dia ketahui. Bagi nafsu tidak ada sesuatu yang istimewa. Bagi nafsu dianggap biasa-biasa saja. Namun bagi akal ketika diberi hidayah, ketika dia mampu menyaksikan apa yang telah dizahirkan di alam semesta ini, maka itulah kunci untuk bisa ainul yakin. Karena proses ainul yakin itu bukan karena kemampuan mata untuk menyaksikan sesuatu yang istimewa atau hebat, namun kemampuan daya nalar manusia menangkap sinyal-sinyal ainul yakin.
Suatu contoh ketika Nabi Muhammad diminta orang kafir Quraisy untuk membelah bulan. Namun ketika bulan itu telah dibelah dan bahkan mata mereka menyaksikan kebesaran Allah karena keinginan mereka ingin tahu yang hebat-hebat. Namun karena tidak didukung oleh ilmu yakin yang ada di dalam pikiran mereka, mereka tetap ingkar, mereka tetap kafir, mereka hanya mengatakan ini adalah sihir belaka. Maka bagaimanapun mampunya mata disaksikan oleh sifat gaib yang serba hebat, seperti halnya ibaratkan melihat alif gaib, melihat sinar alif gaib. Namun ketika tidak diimbangi oleh kemampuan ilmu yakin yang oleh dihasilkan mata dan akal dengan sifat zahir, tetap tidak akan bisa memberi efek kepada batin, tidak akan bisa memberi efek kepada nafsu. Karena apa? Sesuatu yang hal istimewa itu bagaikan ibarat bumbu. Sesuatu yang bersifat luar biasa bagi kalbu itu adalah bumbu pelengkap. Namun yang paling utama adalah kesaksian terhadap apa yang bersifat dohir. Diibaratkan dohir adalah bagian pokoknya, sedangkan yang bagian batin atau gaib bagian pelengkap. Maka lebih utama yang harus kita saksikan adalah sifat dohir untuk mencapai derajat ainul yakin. Sehingga bersatunya mata dan akal menghasilkan suatu proses ilmu yakin dan ainul yakin. Banyak kita disaksikan oleh kejadian-kejadian alam gaib dengan ainul yakinnya. Namun pada endingnya akal tidak mampu berpikir ini kenyataan apa, ini kejadian apa, ini keberadaan apa. Sehingga antara nafsu, mata dan akal tetap bertanya-tanya, tidak menemukan suatu pencerahan yang jelas, tidak menemukan suatu keyakinan yang jelas. Ini kenyataan apa? Ini kebenaran apa? Selalu bertanya, dan selalu bertanya. Karena bertanya, tidak ada suatu kepahaman terhadap pikiran tentang ilmu. Maka yang bisa menjelaskan ainul yakin pada sifat yang gaib tetap adalah ilmu yakin. Maka untuk mendapatkan keyakinan yang benar, kuat dan mutlak adalah keyakinan ainul yakin dengan menyaksikan sifat yang dohir dan ilmu yakin dengan ilmu yang benar. Ini yang Allah harapkan di dalam Al-Quran kepada kinerja kedua kemampuan diri manusia, akal dan matanya. Dan nafsu yang selalu mendorong untuk menyaksikan yang sifatnya ghaibul yakin, selamanya tidak akan pernah puas, selamanya tidak akan pernah bersyukur terhadap kejadian yang dia saksikan. Diibaratkan orang telah melihat kenyataan daripada bulan yang dibelah oleh mukjizat Rasulullah, namun pada akhirnya dia tetap ingkar, dia tetap kafir. Dia tetap tidak mau tunduk kepada Allah dikarenakan apa? Sifat ainul yakinnya oleh sifat gaib, oleh keinginan nafsu tidak didukung oleh kemampuan ilmu, oleh akal, oleh ilmu yakin, sehingga keduanya tetap terpisah. Diibaratkan ainul yakinnya 100, ilmu yakinnya cuma 20%. Bahkan 5%, bahkan minus, sehingga menjadikan mereka bertambah ingkar, bertambah kafir, bertambah menjauh daripada kebenaran. Maka inilah pentingnya ilmu dan nafsu bersatu menjadi suatu kolaborasi ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Maka bagi kita yang diberi anugerah oleh Allah dengan sifat mata, akal dan nafsu, mari kita sama-sama membenarkan kinerja masing-masing bagian dari diri batin kita. Jika kita salah menafsiri, kita salah mencirikaskan, kita salah melihat karakter mereka, kita salah mensikapi kemampuan mereka, kita selamanya juga akan salah hasil kita dalam menghasilkan apa yang harus mereka hasilkan. Akal dengan ilmu, nafsu dengan hakul yakin dan keinginannya, mata dengan ainul yakin, semuanya menyatu di dalam kolbu. Itulah yang dinamakan ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Maka dari itu insya Allah
dengan memahami huruf tak membedakan dua titik batin, Allah memudahkan kita untuk memahami siapa diri batin kita yang sangat dominan di dalam jiwa kita sehari-hari. Alhamdulillah. Semoga Allah merahmati kajian ini, teriring ridho dan hidayahnya, menjadikan huruf hijaiyah menjadi ilmu yang diiringi hidayah Allah. Amin amin ya rabbal alamin.